Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu sama Mas Teh lagi, masih bisa ngobrol lagi, dan saya juga bersyukur masih diberi kemudahan, kesehatan, keberkahan, sehingga masih bisa ketemu sama kalian lagi. Dan tepat jam 9 pagi Mas Teh bisa atur jadwal sekarang. Kalau biasanya apa namanya, untuk tukang sampah. Itu tukang sampah lagi ngautin sampah ya guys. Gak apa-apa, dia kan cari rezeki juga. Mas Teh cari rezeki lewat sini, dia cari rezekinya lewat situ. Orangnya baik soalnya, wes. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki. Seperti biasa untuk yang nonton video ini tanpa terkecuali, baik yang subscribe ataupun tidak, semoga setelah didoakan jadi subscribe yo. Jadi disupport gitu loh Mas Teh setelah didoakan ya. Dan saya doakan sekali lagi untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang sedang dalam kondisi susah rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, yang sedang susah jodoh semoga segera bertemu dengan jodohnya, dan yang sudah bekerja semoga tetap dalam pekerjaan yang baik dan semoga diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan untuk yang sedang dalam berkonflik, dalam masalah apapun, semoga Allah segera memberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh, Big Tulos Official dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya, dari Papua, kemudian Manokwari, Jayapura, Timika, semuanya di sana buat Pak Sem bersama kru. Di sini jam 9, di sana bisa sudah jam 11 atau jam 12 ya. Selamat bekerja Pak Sem. Aku baru syuting, Pak Sem sudah dari tadi pagi, sudah ada udah nge-briefing anak buahnya, udah. Aduh, aku kenyang banget, Mama Ita, makasih ya. Tak kendorin dulu nih sarungnya. Aduh ya Allah, kenyang banget sumpah. Aku habisin, Mak, atau nggak, Mak? Itunya aku habisin. Oh, enak banget. Makasih ya, Mak. Orang mah bisa 2 kali makan ya. Kalau gue mah sekalian gue habisin. Ya Allah, emang serakah tulus itu. Habis cocok sama lidahku. Jadi kalau kata bordir gini, habis kayak mana? Cocok sama lidahku, kata dia. Pas banget emang. Tadi malam itu udah kekenyangan kan. Kekenyangan, terus aku juga udah terkuras habis. Jadi pagi ini dapat amunisi dari Mama Ita dalam rangka ulang tahunnya Kang Mas. Semoga sepanjang umur ya buat yang ulang tahun. Semoga diberikan kemudahan, kesehatan selalu, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Makassar, tadi sudah sapa-sapa ya untuk yang di Papua. Oh iya, Pak Sem semoga selalu lancar ya Pak Sem. Semoga diberikan keberkahan terus, rame. Salam untuk anak buahnya semuanya tanpa terkecuali, semuanya yang rekan kerjanya Pak Sem. Sorry, bukan anak buahnya ya, tapi rekan kerjanya Pak Sem di AC Mobil Timika. Selamat bertugas, semoga lancar selalu, amin ya Allah. Kemudian yang di Sulawesi dari Toraja, kemudian Makassar, Maros, Kendari, Palu, dan juga untuk yang ada di Polewali Mandar, Ambon, Manado, Sulawesi Selatan, pokoknya semuanya. Kemarin juga ada yang masuk dari Sulawesi ya. Kalau nggak salah namanya ada ibu dari Makassar juga. Terima kasih banyak ya. Oke, sebelum masih sambut salam-salam lagi, Mas Teh ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di Rumah Orang Baik untuk Bapak Muhammad Yusri dari Banjarmasin sama Mas Ihsan Hakim dari Magelang. Selamat bergabung di Rumah Orang Baik ya. Selamat Selamat berkumpul bersama orang-orang koplak. Insya Allah meskipun kami mulutnya begitu, insya Allah kami orang baik kok ya.
Itu kami gunakan hanya untuk bercanda saja. Ketika bercanda ada bercanda, serius-serius ya. Dan saya ingatkan lagi teman-teman untuk para subscribernya Mas T yang ingin berdonasi, sudah terkumpul di 1.200.000-an. Terakhir Mas T update kemarin dan tadi malam. Hari ini siapa tahu setelah Mas T bilang ada yang transfer lagi. Entah 100 entah berapa terserah ya. Jadi kami menghargai satu nasi box itu adalah harganya Rp10.000. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan boleh transfer ke rekening yang ada di bawah deskripsi ya. Jadi mau 10.000 ya ndak apa-apa, satu nasi box ya ndak apa-apa, 5 nasi box ya alhamdulillah, 100 nasi box juga sangat alhamdulillah. Jadi sedekah itu bukan karena jumlah tetapi karena kemauan. Untuk kalian yang punya rezeki berlebihan ingin bersedekah, silahkan klik di kolom komentar. Setelah transfer langsung WA ke Mas T. Mas T tadi saya transfer begini. Begitu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah transfer. Semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi. Untuk yang belum ditunggu. Ayo berlomba-lomba menuju kebaikan ya. Insya Allah kita akan adakan nasi boxnya sih sebenarnya akhir bulan ini. Ini sudah mendekati akhir bulan tapi belum capai target. Semoga Allah nanti menggerakkan hati jenengan-jenengan semua untuk segera mencapaikan target. Karena targetnya itu sekitar 5,5 juta lah ya. 5,5 juta, sedangkan ini baru terkumpul 1,2. Jadi masih sangat panjang sekali. Semoga Allah memberikan mujizatnya dengan tiba-tiba seret, 500 nasi box. Best banget orang baik ini ya Allah. Jadi kita berlomba-lomba, kita mau mau berlebihan dalam bersedekah ya enggak apa-apa, silahkan bersedekah itu. Yang penting tujuannya untuk kamu dan Allah ya, bukan untuk ria ataupun untuk pamer begitu. Beranjak untuk nyari Pulau Kalimantan, sekali lagi di sana ada Bu Sriatun, Mbak Evi, Mbak Nana, Mbak Ika, kemudian ada Bang Yusri yang dari Banjarmasin juga yang baru bergabung. Kemudian dari Pontianak, Balikpapan, Palangkaraya dan juga Bontang yang di Kalimantan semuanya tanpa terkecuali semoga selalu sehat di sana ya. Berlanjut tentunya di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau dan juga untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung. Berlanjut untuk yang punya Oke. Topiknya bukan itu tapi Abdul. Topik hari ini bukan itu nak sayang, pinter, ganteng, bager. Nah, lanjut untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, kemudian untuk yang ada di Karawang. Lanjut untuk yang ada di Subang. Halo Subang, ada pendengar baru dari sana. Kemudian dari Bandung, Cirebon, Cianjur, terus Tegal, Cilacap, Banyumas, kemudian Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, Wonogiri, Klaten, Magelang, Jogja, terus Solo, Boyolali, Jombang, kemudian Malang, dan juga untuk yang ada di Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung, Gresik, Surabaya, dan juga untuk yang di Banyuwangi. Madiun juga ada, Bondowoso, bukan Wonosobo, ternyata Bondowoso juga bergabung di sana bersama teman-teman dari komunitas Madura. Ternyata di Bondowoso banyak orang Madura ya. Di Jember juga ternyata banyak orang Madura. Aku juga roh rek. Pikirku lek jenengi Jember lek Jawa Timur sih. Jember itu pikirku bahasanya bahasa Jawa Timur ngono, tapi ternyata rek ana wong Madura juga. Ya sorry, sebatas pengetahuan Mas kan berkurang juga. Mbak Christine, Mas Muhammad Musir iki Mas Muhammad Musirun pripun kabare Masku? Kok mboten wonten kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Kang Masku di sana ya. Yes, pokoknya semuanya saja. Kemudian di Malaysia, Pak Abdullah bersama Mbak Sangkuriang. Ada Bang Z di sana juga selamat bergabung ya. Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, terima kasih selalu support saya. Pak donasi Pak Muhammad. Pak Muhammad Yahya ini jujur ya. Dia kalau soal sedekah best. Dia aku mah nggak kaget. Tiba-tiba Mas T plek. Aduh, subhanallah. Ditunggu Pak Muhammad Yahya. Semoga kesehatan selalu bersama sampean ya Pak ya. Mbak Haryanti, kemudian Mbak Yanti yang punya Taiwan Taipei, Mbak Siti Aminah yang punya Taiwan juga di sana ya. Mbak Tuyati yang punya Hong Kong, apa kabar, sehat selalu? Yang punya Hong Kong, pokoknya semua yang di Taiwan, yang di Hong Kong, ada Mbak Suprihatin, ada Mbak Sabto ya. Banyak juga pendengar kita yang tidak bergabung di grup tapi dari TKW TKI yang ada di luar negeri. Kak Jiza bersama Abang yang punya Brunei Darussalam, kemudian Mbak Yani yang punya Jerman, Bang Hatin yang punya Swiss, kemudian ada Mas Reza yang punya Arab Saudi.
Ada Bang Ali Situmorang yang punya Jerman juga, kemudian yang punya Sydney, dan juga untuk Mbak Asri yang punya Los Angeles, Amerika Serikat. Wow. Yang nonton Mas Tulus dari luar negeri di mana-mana juga ada ya. Semoga selalu sehat. Beranjak dulu dari sapa-sapa dari daerah, kita beranjak ke YouTube Studio. Ada apa di sana? Karena kemarin topik Abdul suaranya dia kan gede ya coy. Suaranya Abdul gini kayak Werkudara. Nah, sudah beda, gede banget deh pokoknya, gagah gitu loh. Dia lagi gojekan sama adeknya, lagi ternyata bener kata Abdul ya, lebih rame topik yang kemarin, topik soal jin yang ada di badan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber itu ternyata lumayan menyita subscriber loh. Jadi viewersnya lumayan tinggi dengan jangka yang cukup. Ada yang like, ada yang dislike juga. Jadi si Abdul maunya hari ini kita bahas dia lagi karena memang betul. Memang masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, masih ada ulasan yang harus dibahas, tapi ya kan wingi wes. Jadi dia ngeyel padahal tadi rencananya hari ini Mas Teh nggak mau bahas ini, Mas Teh mau bahas soal pesantren gaib. Makanya nggak tumben-tumbenan dia pulang. Malah gojekan ke radio ini kono. Petak ketak loh Gus. Gus nih Hasan. Emang bakso. Takon mama bakso nih Mama Ita ragel. Kita lari dulu ke YouTube Studio ya. Nanti gampang lah ya, apa yang mau kita bahas boleh. Nanti gampang apa aja bisa kita bahas. Tenang aja teman-teman. Wow. Dan YouTube Studio biasanya nggak seramai ini, tapi ini sangat ramai sekali karena kemarin itu topik pembahasannya itu ya lagi viral. Jadi videonya viewersnya itu luar biasa banyak. Viewers, mungkin hanya 379-an orang untuk pagi ini, tapi untuk jam tayangnya itu tinggi sekali teman-teman. Untuk video yang soal penusuk Syekh Ali Jaber itu lumayan tinggi. Jadi ini komentarnya juga lumayan banyak ya. Saya lari ke situ dulu. Aduh, jangan lama Mas Teh, sudah 12 menit. Oke. Mbak kata Mbak Lady Sweet, sampean tuh nggak gembul, nggak gede Mas Tulus, cuman gembul. Mbak Novia Rizky, soal aborsi ini ya, Novia Rizky, AMD. Aku pernah ada gumpalan darah keluar seperti mens lebih lama, tapi pas dicek ke dokter sama suami katanya Pak dokternya bukan keguguran tetapi mens biasa. Wong sudah bersih tapi kok masih kepikiran dan dulu ya. Apa itu daging bayi atau bukan, wallahu alam. Kita ikuti vonis saja Mbak. Kalau memang dokter memvonisnya seperti itu karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham. Karena memang betul, aku kan temanku penyanyi-penyanyi cewek-cewek juga banyak ya. Jadi aku sering dengar juga mereka tuh ngomongin yang kayak gitu-gitu. Maksudnya mens yang menggumpal, yang maaf bahkan ada yang bilang kayak agar segala macam. Mereka tuh cerita di sampingku, jadi mau nggak mau aku denger gitu loh. Dan menurut saya sih itu masih normal kok, biasa, nggak apa-apa. Jadi memang ada kemungkinan seperti itu ya. Kemudian Sawangan hadir Mbak Eri Mujilestari. Halo Mbak Eri, Giovanno Ataraska ya di sana bersama mama dan papanya. Kalau kata Mbak Christine, dari semua lagu paling suka Mungkinkah dan Cinta Hampa. Apa kui? Oh ini ya, lagu ini ya. Oh lagu ini ya, oke. Taiwan hadir Mas Tulus, saya aminkan untuk semua doanya. Amin. Mbak Sabto terima kasih. Magelang hadir. Weh, ini Mas Ihsan Hakim sudah bergabung di grup ya. Mbak Ika di sana hadir juga. Kemudian Assalamualaikum Mas Teh, biarlah orang yang ngejar gaji, tapi Mas Teh lebih dengan cara Mas Teh aja, sabar dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalau memang rezekinya Mas Teh nggak bakal ketukar kok. Sembah nuwun, biar sedikit yang penting halal dan berkah. Mbak Yani, I love you so much. Kemudian Mas Edi Purwanto, Mas Teh saya ngajar di pondok pesantren. Oke, ini pertanyaan saya simpan dulu. Rencananya sih saya hari ini kan membahas ini ya Mas Edi, tapi kok si Abdul ini malah ngasih saran untuk jangan bahas ini.
Kemudian Mbak Endang, rencananya aku mau bahas soal pesantren gaib di segmen ini, di video yang ini. Tapi si Abdul keberatan kayaknya. Nanti gampanglah kita rubah pikiran kita ya. Mbak Endang Susanti, kemudian Mbak Endang Sulistiawati juga di sana Bu Endang ya. Dan juga untuk Kak Haji Yusuf. Assalamualaikum Dek, Tulus sabar Dek, walaupun belum dapat gaji tapi dapat pahala adik. Amin ya Allah. Syukur alhamdulillah, Allah akan bagi rezeki yang lebih nanti. Sabar, indah dan rahmat. Apa nih? Rahmatnya Dik. Amin ya Allah. Betul Kak. Mas Ibnu Batuta, terima kasih, amin ya robbal alamin. Sugeng Rawo Mas Ahmad Firdaus. Gue keliru meneh. Pasti. PPRJ Uhui Padang Ratu Lampung Tengah hadir. Halo Lampung Tengah, sehat selalu buat di Lampung Tengah. Kemudian Esturino Poncodaru, terima kasih Mas Esturino, amin ya Allah. Mbak Caturningsi juga selamat bergabung, terima kasih. Terus ada Kurofi Channel, semoga sukses Mas Tulus, amin ya Allah. Mas Teh, baru-baru ini juga ada di Sumatera Selatan, ada seorang imam masjid lagi, sholat subuh dibunuh jamaahnya juga. Oh gitu, betul. Main bareng, terima kasih. Ya betul, saya pernah mendengar ya. Sore ini juga ada kebakaran di Gor Sabure, Enggal, Bandar Lampung. Pelakunya orang gila. Ya Allah, Lampung banyak orang gila. Gak apa-apa mas, yang penting kita terhindar dari corona. Wes, gak apa-apa, biarkan yang gila dengan urusannya ya. Mbak Maisin juga terima kasih. Satukan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, jagalah dan satukanlah hati semua ulama dan habib kami yang memperjuangkan syariatmu dan sunnah nabimu. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kenapa Abdul pengen bahas? Sebenarnya ya itu yang bikin apa namanya? Ada beberapa info yang harus saya share di sini, bukan untuk membuat kita semakin takut, tetapi untuk membuat kita semakin mengerti dan memahami bahwa memang ada beberapa hal yang kita tidak tahu dan mungkin saja mengancam kita. Fanan di sana, assalamualaikum, tetap semangat Mas Teh. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Ahmad Firdaus bertanya, berapa kesadaran si penusuk itu ketika melakukan dan dikuasai jin? Ya bisa tinggal 10% saja kesadarannya. Alhamdulillah Mas Teh, sedikit atau banyak rezeki yang dapat dari Allah harus disyukuri, boleh jadi yang kita rasakan sedikit itu adalah rezeki yang berkah. Begitu ya. Taufik Putra terima kasih. Kemudian Mama Lauren, Mas piye kabarnya? Assalamualaikum, Balikpapan hadir. Mama Lauren, waalaikumsalam. Sehat mbakku, sehat selalu aku, amin. Semoga Sang Ustadz Syekh Ali Jaber cepat sembuh, amin ya Allah. Itu yang nusuk kaki tangannya, yang itu. Kemudian nyimak Mbak Lady Sweet, begitu ya. Betul Mbak Lady, jadi takutnya jadi adu domba malahan ya. Bagian dari letupan ya Mas Teh, semoga Allah selalu melindungi kita, amin. Terima kasih Kayana dan Endra, terima kasih. Mbak Sugiyarti apa kabar? Semoga selalu sehat, alhamdulillah. Rapapa Mbak, jangan dipenke, yang penting nonton baik. Baru nyimak Mas Teh, Mas Sunario terima kasih. Mas Budi Setiawan terima kasih atas ilmunya, aku share ya Mas, sangat bermanfaat sekali. Monggo silakan. Kalau memang bermanfaat boleh di-share kok ya. Mas Muhammad Basri, waduh kok podo sadurunge video iki pas weruh Syekh Ali Jaber langsung mencolot, wah iki anake buah Dajjal muncul di Facebookku, wake bahas iki. Oke. Begitu ya Mas ya, biarkan mereka dengan urusannya. Video ini boleh di-share di Facebook? Boleh Kang Mas, boleh, monggo. Kapan Mas iso ketemu? Lho jenengan maunya kapan? Aku di Jakarta lagi PSBB, gak bisa pulang ke Rawajitu nang, ganteng. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Teh Yuliantin. Muhammad Ido, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teh tolong didoain ya, agar supaya saya tidak seperti anak yang Mas Teh bahas itu. Dan tolong doain juga saya daripada pengaruh jin-jin kafir, anak-anak buah Dajjal, baik itu secara bisikan ataupun secara fisik. Sekali lagi tolong doanya ya Mas, dan semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik untuk Mas Teh dan di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih Muhammad Ido, bisa japri Mas Teh ya, kirim foto kamu sama nama lengkapnya, insya Allah nanti Mas Teh bantu. Mbak Eni Nur Aida hadir Mas Teh, terima kasih. Mbak Anita Puspa, weleh mesake yo Mas, istilahnya bocah itu jane ora salah tapi kerasukan jin jahat begitu. Duh medeni terus tandanya seorang dirasuki anak buah Mbah Ade itu gimana? Kasihan kalau nanti mereka niatnya mau nyantri tapi jadi begitu. Nah ini yang bahaya.
Nanti kita bahas juga ya. Nih saya screenshot dulu. Ini pertanyaan juga bagus untuk dibahas di topik di segmen ini. Kemudian Risardik Ading. Mas T, terima kasih banyak. Semoga berkah infonya, semoga berkah. Oke, pertanyaan saya keep dulu ya buat Risardin Ading. Berarti ada ilmu yang salah ya, begitu kurang lebih. Kemudian Miyu, Ustadz Danu anak buah Dajjal, kata Ustadz Danu, anak buah Dajjal itu bisa masuk bila syirik, musyrik, marah, jengkel kepada orang tua, depresi, putus asa, fasik kepada dunia, dan lain-lain. Mungkin itu tanda-tandanya. Kemudian kalau bayi yang meninggal dalam hitungan hari setelah lahir gimana mas? Temanku ada yang anaknya meninggal 2 hari setelah lahir sakit kuning. Begitu ya. Dan sekali lagi mau meninggalnya kapan, digugurkan atau meninggal itu sama aja. Mereka sudah berkorin atau berteman dengan korin. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf Mas T tidak bisa menjawab itu. Di luar kemampuan Mas T ya. Hadir Mas T sambil masak, kalau bisa tak subscribe 10 kali, tak subscribe. Demi Mas T. Mbak Yanti terima kasih, Mbak Astri juga terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah, amin ya Allah. Bikin konten kerokan lagi Mas T. Waduh, sopo iki? Heri Riri. Loh, bikin konten kerokan kalau lagi nggak sakit masuk dikerokin. Jangan toh yo. Mbak Yanti, assalamualaikum, Singapura nyimak. Nggih. Sudah ya. Sudah cukup dulu pertanyaan yang di YouTube. Wah, 21 menit ngebahas sesuatu yang kurang ini nih. Oke. Yang ini saya keep dulu pertanyaannya, nanti dibahas di vlog yang lain ya, karena kita cuap-cuapnya waktunya sudah mepet sekali, sudah terlalu panjang. Nanti kita bakal cari masa lagi, cari waktu yang tepat nanti untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube Studio. Kita mau bahas apa Mas T hari ini? Tadinya Mas T pengen bahasnya soal pesantren gaib, tapi ternyata tidak mau Abdulnya kalau aku bahas itu. Yo wes, kita bahas lagi saja tentang anak ini. Jadi karena memang Abdul bilang kalau akan banyak sekali setelah ini akan muncul orang-orang gila. Nah, maksud saya orang gila ini apa gitu loh. Gila dalam arti konotasinya itu benar-benar gila, atau karena gilanya itu gila karena sesuatu yang bisa dibilang gila karena, ngerti ya maksudnya. Jadi kalau menurut Abdul, kenapa aku harus bahas lagi ini? Jadi sekali lagi memang mungkin si pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini memang bukan berarti dia mungkin beranggapnya begini ya. Kita beranggapnya begini, sebenarnya bukan orang yang salah juga Mas Tulus, karena sampai saat ini pun ternyata menurut info yang saya dapat, keterangannya tuh berubah-ubah dan dia merasa berimajinasi, berhalusinasi ketika melihat Syekh Ali Jaber, dan dia merasa terganggu dengan ceramah dari alim ulama siapapun itu. Jadi bukan cuma Syekh Ali Jaber, dia merasa terganggu dengan ceramah dari ulama siapapun dia. Akan tetapi yang polisi masih agak ragukan adalah kenapa dia bisa membawa pisau dapur yang di rumahnya itu. Pisau yang di rumahnya loh yang dibawa ini, yang dipakai untuk menyerang Syekh Ali Jaber. Jadi polisi ini masih bingung juga. Bingungnya kenapa? Karena tersangka ini atau si pelaku ini sampai detik ini itu masih belum belum memberikan keterangan tuh jelas gitu, belum, karena masih berpindah-pindah. Bahkan ada beberapa dokter rumah sakit jiwa yang memang agak kesulitan ternyata untuk mengorek info dari dia. Dan satu lagi yang kalau jenengan bertanya, Mas Teh, sebenarnya betul tidak ada hubungannya dengan bangsa jin? Mas Teh sebagai seorang awam yang bisa menilai sesuatu yang gaib, Mas Teh jawab, iya, betul sekali. Jadi
Dia itu adalah ini, aduh ini belum apa-apanya coy. Ini belum anak, mungkin jenengan berpikir anak buah Dajjal atau apa, tapi yang membuat anak ini begini ini belum apa-apanya. Tidak seujung kukunya sekalipun. Jadi banyak hal yang memang harus kita ketahui, banyak hal yang harus kita pikirkan bahwa memang tidak semua hal yang kita lihat itu betul. Jadi kita harus banyak mencari rekomendasi, cerita, berita dan lain sebagainya untuk memperbaiki info kita seputar si pelaku penusukan ini. Jadi kita tidak bisa yang terfokus ke satu arah. Jadi kalau keluarganya saja sudah mengklaim kalau dia memang ada gangguan jiwa, dan saya rasa memang apa yang menyebabkan dia gangguan jiwa, karena yang menyebabkan gangguan jiwa itu yaitu tadi, dia ada ilmu yang salah, ada amalan yang salah. Jadi tadi ada pertanyaan juga seputar itu. Ini dari Mbak Anita Puspa ya. Tandanya seorang yang dirasuki jin anak buah Mbah D itu gimana? Kasihan kalau nanti mereka niatnya mau nyantri tapi jadinya begitu. Sekarang kita telaah teman-teman. Kita telaah baik-baik. Kenapa Mas Teh selalu bilang, yang diincar kaum Dajjal ini, yang diincar sama bangsa jin yang di atas rata-rata ini adalah mereka-mereka yang berilmu. Sekarang kita lihat teroris, semuanya menggunakan cadar. Kalau perempuan, kalau laki-laki jidatnya pasti hitam, dan mereka semua lulusan pondok pesantren. Sudah dipastikan mereka mengetahui ilmu dan juga syariat Islam yang sebenarnya. Jadi ini yang sangat hati-hati, apalagi sekarang anak buah Dajjal ini semakin merajalela. Kenapa? Mereka incerannya bukan lagi makhluk sesama agama, bukan sesama agama untuk kita jadikan perpecahan, karena yang paling gampang dipecahkan sama mereka adalah orang muslim menghancurkan orang muslim. Orang muslim yang fanatik terhadap agamanya sendiri itu banyak sekali yang bisa membenci sesama muslimnya. Nah ini yang dimanfaatkan oleh para Dajjal, dan ini pesan yang disampaikan oleh Abdul ke saya. Abdul menyampaikan ke saya, kalau bisa Mas Teh gaungkan, Mas Teh tekankan ke mereka-mereka semua. Dalam waktu dekat ini yang sengaja dihancurkan, yang sengaja diserang adalah sesama muslim. Bukan sesama ataupun agama lain dengan agama A dengan agama B, bukan. Tapi sesama muslim. Jadi Abdul benar-benar memberikan pesan, memberikan warning ke saya untuk kenapa ini bahas lagi aja. Gak apa-apa wes. Dilihat atau tidak, semoga ini bermanfaat. Dilihat atau tidak, semoga ini memberikan pelajaran, Mas T. Tapi intinya, Abdul sedang memberikan warning ke kita bahwa kebanyakan nanti yang akan berkonflik dengan bangsa Dajjal ini adalah kami orang muslim dengan sesama muslim yang akan coba dipecahkan. Ini yang harus hati-hati. Kita harus hati-hati ya. Kita dengarkan pesannya si Abdul. Ini bukan ramalan, tetapi ini pesan dari si Abdul. Siapa Abdul? Abdul itu adalah teman saya, teman gaib saya yang pernah diislamkan oleh beberapa ustadz, dan saat ini beliau sudah memasuk Islam, dan alhamdulillah sudah menjadi baik. Alhamdulillah. Dan dia banyak menolong saya untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terzolimi khususnya. Bahkan terakhir kemarin dia yang membawa ataupun menarik salah satu jin yang ada di badan pelaku penusukan itu. Dan jumlahnya itu ribuan guys. Satu komandannya tapi ribuan. Kita kembali lagi. Niatnya nyantri tapi kok mereka nggak tahu kalau mereka jadi bahan perinjak-injakan atau dasar dari Dajjal untuk menghasut kita. Atau bahan injakan Dajjal, jadi pijakan Dajjal buat dia bangkit sebenarnya gitu loh. Hati-hati betul. Jadi sekali lagi kita lihat beberapa teroris, beberapa tersangka bom bunuh diri, beberapa tersangka penistaan agama. Hampir sebagian besar mereka lulusan pesantren. Mereka berilmu semua guys. Sorry, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama ya. Makanya Mas Teh selalu bilang, jin yang saat ini sedang bergerilya berkeliling di seluruh Indonesia, yang kiriman dari Mbah Dajjal ini, dari anak-anak Dajjal iki, dari Mbah D. Kita panggil saja dia Mbah D ya. Dan ini yang lagi diincer bukannya
orang-orang yang nggak beriman. Jujur, yang ditempelin sama dia ini bukan orang-orang beriman sekarang, tetapi yang sedang diincar dia adalah orang-orang yang tahu ilmu agama. Makanya Mas selalu bilang, semakin jenengan berilmu, semakin jenengan merasa memiliki pengetahuan soal Islam, di situ akan semakin mereka gencar mendekatkan kalian terhadap mereka. Semakin sangat besar kemungkinan jenengan itu terbelokkan oleh mereka. Mereka coba untuk masuk. Yang diincar sekarang adalah orang-orang yang berilmu. Makanya Mas selalu bilang, hati-hati untuk yang merasa berilmu. Ketika kamu sudah merasa berilmu, tapi ketika itu kamu memiliki nafsu seks yang kuat. Ini tips buat kalian. Yang jenengan itu ngerasa jenengan tuh jebolan pondok pesantren, ngerti ilmu agama, ngerti hadis, ngerti segala macam, kitab A-kitabin jenengan paham. Tapi jenengan memiliki nafsu seks yang luar biasa tinggi. Itu hati-hati, itu salah satu tandanya kalau jenengan ada dajjal di badan jenengan, ada anak buah dajjal di badan jenengan. Itu yang harus hati-hati. Sama ketika jenengan sudah merasa berilmu, tetapi jenengan tuh merasa congkak gitu loh, merasa yang, oh iya gue lebih hebat dari yang lain. Iyalah, aku iki pito, aku iki apa tau, nggak usah ibadah, aku sing pesantren puluhan tahun kok. Nah akhirnya memang betul kata Mbak Anita Puspa, niatnya mereka hanya niatnya mereka hanya untuk menuntut ilmu, tapi mereka nggak tahu kalau sebagian besar dari mereka ini sedang diincar oleh bangsa jin. Jujur, karena yang sedang diincar untuk saat ini sama anak buah dajjal adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, makanya tugas kita sebagai orang tua saat ini adalah, meskipun anak kita di pondok pesantren, kita tetap harus pantau dia, jangan sampai mereka beralih alirannya ke aliran yang sesat, ataupun mereka mengamalkan amalan yang di luar bimbingan dari guru. Itu sangat berbahaya. Nanti takutnya hanya seperti itu. Wes capek-capek kita ngeluarkan dana banyak-banyak untuk membuat dia berilmu. Setelah dia berilmu justru dia berhasil dikuasai oleh jin yang ya bisa dibilang kaki tangannya dajjal tadi. Kalau mungkin jin-jin yang biasa di situ biasanya jin biasa, tapi ini yang sudah menyerang orang yang berilmu ini bukan jin sembarangan guys. Silahkan ditanya, mbok teko karo dukun karo kiai sopo, silahkan. Jin yang sudah mempengaruhi, udah mulai mengarah ke bisa menembus orang-orang yang berilmu ini yang agak susah untuk ditaklukkan, karena mereka menyerangnya lewat syahwat, lewat nafsu. Makanya kenapa banyak ustadz, maaf ya, ada ustadz yang istrinya sampai banyak, tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua, tapi ini yang harus kita waspadai, karena semakin orang merasa berilmu, semakin dia ingin memiliki nafsu yang luar biasa. Itu sudah termasuk salah satunya adalah, meskipun tidak semua seperti itu ya, tapi itu salah satu tanda kalau jenengan ada beberapa jin yang memang mempengaruhi jenengan untuk menyombongkan diri. Ya, dan jujur saja, anak buah dajjal ini, kenapa Abdul nyuruh bahas ini? Ya, anak buah dajjal itu ditempatkan di berbagai macam tempat pendidikan agama. Ini yang perlu jenengan tahu. Ini yang sedikit mungkin jenengan nggak paham, tetapi betul sekali. Abdul itu sudah keliling pesantren gaib di Indonesia, dan hampir semuanya ada anak buah dajjal di setiap tempat-tempat mencari ilmu itu. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi mereka ini ngincer guys. Sampai saat ini anak buah dajjal selalu mengincar manusia. Dan sekarang untuk tahun ini, untuk bulan ini, yang Mas T baca, yang Abdul sampaikan ke Mas T juga, yang diincar bukan orang-orang bodoh yang tukang mabok, yang tukang judi, tukang main perempuan, atau apalah sebagainya. Bukan itu yang mereka tuju. Itu mah makanannya jin-jin kecil-kecil yang gak bermanfaat itu. Nah, untuk jin yang sudah menjadi kaki tangan dajjal, yang memiliki ilmu yang luar biasa, derajat yang tinggi, kemudian kemampuan yang cukup mumpuni, yang diincar sekarang ini adalah orang-orang berilmu. Orang-orang yang justru tahu betul agama Islam itu apa, bagaimana syariah Islam sebenarnya, dan lalu apa yang harus mereka lakukan seputar Islam ini. Ini yang sangat luar biasa bahaya, dan ini luar biasa mengerikan. Karena yang mereka grogoti adalah bukan orang biasa. Yang mereka grogoti adalah orang yang berilmu, yang penyampaiannya di depan masyarakat itu cepat sekali dipercaya. Pemuka agama loh coy yang mereka serang. Ini yang harus hati-hati. Jadi mereka coba untuk menyerang pemuka agamanya, tidak kena, tidak bisa. Ya wes,
Cari curut-curut yang memang sedang belajar di pondok pesantren, yang memiliki psikis yang lemah. Makanya Mas Teh selalu bilang, jenengan kalau memasukin anaknya ke pesantren, mbok yo dipikir bocah iki kira-kira nyampe apa tidak otaknya. Jangan dipaksa. Pelan-pelan dulu, kalau anaknya sudah memiliki kesadaran sendiri, baru masukkan. Ini kenapa banyak orang-orang dari pondok pesantren, maaf, yang keluar dari pondok pesantren justru banyak yang sorry. Setelah keluar bukannya jadi benar, malah jadi nakal. Ada yang jadi lebih parah nakalnya, ada yang jadi justru setelah memiliki ilmu segala macam jadi ustadz, malah gila kawin, gila nikah, gila perempuan. Itu banyak coy. Jadi di sini yang diincar sama bangsa Dajjal itu untuk saat ini, dalam waktu dekat ini, bukan orang biasa, tapi orang-orang alim ulama yang sedang mereka incar. Dan kejadian tuh sudah banyak sekali. Di sana banyak yang dibunuh jamaahnya, di sana dibunuh sama ininya dibunuh. Jadi ini sudah nyata sekali guys. Sudah sangat nyata sekali bahwa memang mereka itu sudah hadir di dunia. Kaki tangannya sudah hadir di dunia. Dan tugas kita di sini adalah bukan untuk melawan mereka, tetapi untuk menjaga diri kita, dari gangguan mereka dan anak cucu kita, khususnya yang di pondok pesantren. Jujur sekali, Mas Teh kasih bocoran wes. Anak buah Dajjal ini lagi banyak di pondok pesantren, di TPA, di tempat mencari ilmu, dimanapun mereka sedang mencari beberapa orang yang berilmu untuk dimanfaatkan, menjadi pemecah belah. Nanti tuh setiap sudut akan muncul. Di daerah sana ada begini, daerah sana akan muncul semuanya. Tunggu saja sebentar lagi. Akan semakin banyak bermunculan hal-hal yang di luar nalar yang berhubungan dengan agama. Sudah mulai ada, kemarin Mas Teh bahas soal apa tuh namanya, kerajaan fiktif. Sudah mulai muncul Tunggul Rahayu. Mas Teh bilang ada letupan-letupan kecil di setiap sudut. Ternyata benar ada yang meletup. Ada yang benar-benar dari tanah, ada yang benar-benar musibah. Semuanya itu bukan ramalan sebenarnya. Sebenarnya semuanya adalah warning buat kita bahwa di setiap sudut kita, dunia kita, itu ada anak buah Dajjal yang siap menghancurkan kita. Mas Teh ketika bahas begini, jangan kalian pikir Mas Teh baik-baik aja. Ini kepala rasanya kayak nggak boleh ngomong mulutnya. Tapi Mas Teh tahan. Jujur, ini berat banget. Serius. Wih, telok no. Kalau kalian bisa ngelihat, Abdul ini begini-begini wes santangannya. Pasti kan begini ya, karena yang kita bahas ini bukan sesuatu yang biasa. Yang kita bahas ini adalah sesuatu yang di luar dugaan dan itu, itu musuh utama kita. Jadi, ya, mau nggak mau kita harus mengerti, mau nggak mau kita harus menyadari. Kita bahas apa sih ceritanya hari ini nggak tahu ya. Kita bahas soal anak tadi sebenarnya sih. Kita masih bahas soal si pelaku penusukan. Jadi bagaimana dia bisa termasuki, bagaimana dia bisa tersusupi oleh bangsa jin tadi itu, yaitu tadi karena dia terlalu fokus dalam beribadah, dia terlalu fokus untuk mengejar sebuah amalan, ilmu dan lain sebagainya, akhirnya ya jadi seperti ini. Dan gimana ya, terlalu kenyang, istilahnya dia tuh terlalu kenyang berilmu. Setelah terlalu kenyang dan memang satu hal memang dia sudah diincar, satu lagi ya, si pelaku penusukan ini sudah dari kecil sudah diincar oleh mereka, oleh anak buah Mbah D ini untuk dijadikan sapi perah ataupun senjata. Dan hari inilah meledaknya, di bulan inilah meledaknya, dan dia sudah diincar sejak lama. Dan satu lagi, yang diincar mereka adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang merasa dirinya paling berilmu, dan orang-orang yang merasa haus dengan ilmu. Kita harus hati-hati. Boleh kita belajar, tapi tetap kita harus tahu niat belajar kita itu karena Allah, demi Allah, untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Itu yang harus kita pahami. Meskipun di segi lain juga masih banyak sekali orang-orang yang insya Allah semakin
mengarah ke arah yang baik juga. Jadi oke lah, Mbah D ini juga mulai memunculkan beberapa sentilan-sentilan kecil yang mungkin saja eh membuat kita takut. Sampai ada penusukan Syekh Ali Jaber, ada pembunuhan em, imamnya ketika sholat, ada tuh di daerah mana saya pernah baca. Lalu kemudian ada beberapa hal-hal kecil yang sengaja dimunculkan oleh Mbak Dajjal. Tetapi Allah juga tidak tinggal diam. Karena suatu ketika nanti akan muncul juga beberapa orang-orang baik yang sengaja Allah telurkan, sengaja Allah turunkan, sengaja Allah letakkan untuk melindungi kita, melindungi kami dari beberapa hal-hal buruk tadi. Termasuk dari alam gaib, juga Allah sudah menurunkan beberapa mukjizatnya. Allah sudah menurunkan beberapa cahayanya untuk melindungi kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk meminta tolong sama Allah. Jangan pernah berhenti untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena Dia yang maha hebat. Allah maha di atas segala maha. Dia bisa melakukan apa-apa, tapi ketika Allah sudah berkata kun fayakun, tidak ada yang bisa ditahan oleh kita. Tidak ada yang bisa ditahan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menahan Allah. Itu teman-teman yang harus kita tahu ya. Sangat perlu berhati-hati sekali, karena ini adalah sebuah informasi, ini adalah sebuah pembelajaran bahwa semakin kesini, semakin dekat dengan yang namanya pertempuran besar. Dan semakin nyata sekali mereka sudah semakin muncul, dan musuh utama kita itu adalah sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Kita bisa tidak mengamalkan ilmu kita bisa tidak mengontrol ilmu yang sudah kita terima. Semakin kita tidak bisa mengontrol ilmu yang kita terima, akan semakin mudah sekali dia untuk merasuki kita. Kenapa sampai ada penusukan besar terhadap Habib yang sangat besar loh. Habib Syekh Ali Jaber ini Habib yang luar biasa. Ulama yang luar biasa. Jadi kenapa ulama yang baik, ulama yang luar biasa, mereka justru membantu kita membenarkan syariat kita, mereka membantu kita untuk memperbaiki cara kita beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa justru diserang oleh mereka? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi semoga nanti pihak kepolisian segera merilis motif dan juga tujuannya apa, supaya kita tidak jadi bertanya-tanya. Dan pembahasan kita hari ini cukup di sini saja. Ini Abdul yang maksa ya. Abdul yang minta untuk kita untuk berhati-hati, karena menurut info dari Abdul adalah orang yang akan coba diserang atau dimanfaatkan oleh bangsa Dajjal ini, yang pertama adalah mereka sesama muslim, kita sesama muslim yang akan coba dihancurkan. Sama yang kedua adalah yang sedang coba diserang oleh Dajjal, orang yang sangat berilmu untuk dimanfaatkan menyerang kami yang sesama muslim ini. Itu kita hati-hati. Semoga Allah melindungi kita semua dari bala, semoga Allah melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik, dan semoga yang nonton video ini semuanya diberikan kemudahan, dihindarkan dari sesuatu yang buruk yang ditimbulkan oleh Mbah D Dajjal tadi ya. Amin, amin ya Allah. Mas Teh mohon pamit, mengaturkan terima kasih banyak. Semoga ada beberapa manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan ini manfaatnya mungkin sedikit, tetapi semoga bisa merubah mindset kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari yang Mas Teh sampaikan hari ini ya. Mas Teh mohon pamit, wes rampung. Si Abdul keberatan katanya, ya wes rampung, sudah selesai nak, sudah nak. Jadi Mas Teh mohon maaf kalau terkesan menggurui, terkesan sok tahu. Ini hanya, iya percaya silahkan, juga enggak apa-apa. Yang Mas Teh sampaikan di sini adalah sebatas yang Mas Teh tahu. Selebihnya wallahu alam. Berdoa sama Allah semoga kita semua dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik, dari bala, dari apapun yang bersumber dari Mbah Dajjal ini. Semoga kita bagian dari orang-orang yang terhindar dari bala yang diakibatkan oleh Mbah Dajjal ya. Amin ya Allah. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sudah menonton video ini, sudah menyimak video ini. Kalau berkenan minta tolong untuk di subscribe, di like, dan juga di komen ya. Kalau penting boleh di share juga. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau pertanyaan,
Mau ngobrol sama Mas Teh? DM di Instagramnya bigtulus_bp2. Terima kasih.